Ya, baik, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita bertemu lagi dalam ibadah kita bersama di hari ini, 2 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab atau surat 1 Yohanes. Pasal yang kedua. Surat 1 Yohanes, pasal yang kedua, ayat 3 hingga 6, dan kemudian disambung dengan ayat 18 hingga ayat 25. Ya, bunyi firman Tuhan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagian yang kedua ayat 18 hingga ayat 25. Bunyinya demikian. Ayat ini di bawah sorotan tema anti-Kristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini 2 Agustus 2026. Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan kita baca hari ini di bawah sebuah sorotan tema Kristus dan Antikristus. Saudara-saudara, tema ini sangat mencolok dan relevan dengan zaman, karena zaman sekarang ini perlu kita soroti bagaimana sikap-sikap hidup dan kelakuan-kelakuan manusia yang sudah semakin nyata memperlihatkan adanya perbedaan-perbedaan pola hidup. Di sini saudara-saudara, tema Kristus dan Antikristus kita harus tahu secara makna teologisnya. Bahwa di dalam ilmu teologi, Kristus itu artinya yang diurapi atau yang diutus. Sedangkan Antikristus adalah sesuatu atau pribadi yang tidak diurapi atau tidak diutus. Dengan kata lain itu pasti anti itu bertentangan. Ya.
berlawanan. Jadi dalam teks Yunani, anti itu artinya bertentangan. Bertentangan juga bisa berlawanan, bisa juga bertolak belakang. Ya. Jadi yang satu ke utara, satu ke selatan, katakanlah begitu. Namun di dalam bahasa Ibrani, Kristus itu ditampilkan sebagai Mesias. Bahasa Ibrani dan Aram, jadi Kristus itu Mesias. Jadi saudara-saudara, jadi kita mau bahas tentang Kristus dan antikristus. Di dalam surat Yohanes, begitu menegaskan tentang pokok-pokok tentang mana yang benar-benar orang-orang yang telah menerima Kristus dan orang-orang yang berpura-pura menerima Kristus. Saudara, jadi memang era manusia yang ada di dunia ini tidak bisa seseorang itu dengan mudah mengenal mana yang asli dan palsu, mana yang betul-betul mereka itu umat Tuhan dan mana yang bukan umat Tuhan. Mana yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mana yang berpura-pura. Nah, di sini saudara-saudara, Rasul Yohanes memperlihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil, zaman era abad-abad pertama, karena banyak orang yang berpura-pura masuk ke dalam persekutuan orang Kristen di Asia Kecil demi untuk mengacaukan dan mengaburkan ajaran Injil di tengah-tengah umat Tuhan. Dan mereka pastilah orang-orang yang menentang Injil. Ini saudara, ini menjadi sesuatu yang pokok di dalam kita mengerti kondisi jemaat di Asia Kecil di dalam surat Rasul Yohanes ini. Maka di dalam Rasul Yohanes memperlihatkan secara terang benderang siapakah orang yang benar-benar masuk di dalam persekutuan dengan Kristus dan siapa yang tidak. Dan disinilah Rasul Yohanes memberikan ketegasan kepada seluruh jemaat yang dilayaninya bahwa yang disebut orang-orang yang tidak bersekutu dengan Kristus adalah dikatakan di sini ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah ini saudara. Jadi antikristus adalah orang-orang yang menyangkal atau menolak atau tidak menerima bahwa Yesus itu Kristus atau Yesus itu Mesias. Nah ini. Jadi ada sebuah ajaran pemahaman yang dipegang dan dianut oleh orang-orang yang memang tidak mau menerima Yesus itu sebagai Kristus. Karena pemahaman Kristus artinya dialah yang diurapi Allah, dialah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Ini konsepnya saudara-saudara. Jadi pemahaman dasar di dalam iman Kristen mengenai Kristus itu siapa? Kristus itu adalah sebuah jabatan. Jadi kalau ada seseorang memegang jabatan, katakanlah dia guru, dia dokter, itu jabatan, saudara. Jadi kalau Kristus itu yang memegang jabatan Kristus ini hanya satu, yaitu Yesus. Saudara, tanda-tandanya Yesus itu adalah Kristus. Dia menyatakan firman Bapa. Dia menyatakan kebenaran-kebenaran di dalam firman yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Tanda-tanda yang menyertai di mana Yesus memiliki tanda-tanda sesuai dengan nubuatan itu. Nah ini saudara-saudara, kita sudah mengerti bahwa Yesus itu adalah Kristus. Maka dari sinilah kita mau beranjak kepada bagaimana pola hidup orang-orang yang mengikut Kristus. Makanya dikatakan tadi
ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Bapa, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi di sini saudara, orang-orang yang telah menerima Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi Kristus hidup di dunia ini, dia bukanlah maya, dia sungguh-sungguh nyata. Dia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dia melakukan kebenaran, dia menjadi terang, dia mengajarkan ajaran-ajaran moral yang dibutuhkan manusia. Dia mengajarkan bagaimana berpikir secara benar, kebaikan-kebaikan. Semua itu dia telah hidup di dalamnya. Dan dia juga mempraktikkan bagaimana hidup berkorban dan bagaimana hidup menolong atau melawat orang-orang yang lemah. Ini saudara-saudara, ini pola hidup. Maka di dalam kita bersekutu dengan Kristus, kita juga wajib melakukan pola hidup yang Yesus lakukan. Yang didasarkan pada kasih. Jadi kembali, dari seluruh warna yang Yesus lakukan dalam kehidupannya selama dia hidup di dunia, ketika dia tampil di dalam menyatakan kebenaran, khususnya dalam memberitakan Injil selama 3,5 tahun. Di situ nampak bahwa kasih menjadi warna utama. Jadi itulah sebabnya Yesus Kristus mengajarkan hukum kasih. Itulah menjadi firman yang keluar dari mulutnya. Kembali saudara-saudara, kita melihat bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia mengenal Kristus, tapi dia tidak hidup berdasarkan pola hidup Kristus. Nah ini. Jadi dikatakan oleh Rasul Yohanes, mereka ini pendusta. Nah, jadi pendusta ini, mereka inilah yang akan nanti menjurus kepada antikristus. Karena saudara-saudara, di tengah-tengah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, di situ terlihat ada orang-orang yang hanya mengenal Kristus, tapi dia tidak hidup menurut pola Kristus. Nah, dan inilah yang harus ditegaskan bahwa yang kita harus tahu bahwa mana yang adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan segenap hati. Perlulah kita menaruh semua ini. Sehingga kita benar-benar kalau betul-betul ingin hidup kekal, maka kita membangun pola hidup seperti Kristus. Kita tidak bisa mengambil pola hidup orang-orang yang berpura-pura, mengakui Yesus, mengenal Yesus. Pola hidup mereka hidup dalam kegelapan. Dikatakan mereka itu tidak mengasihi saudara-saudaranya. Jadi yang ada pada mereka adalah sebuah kebencian. Jadi kebencian yang tersimpan di dalam hati mereka itu diselimuti begitu rapi supaya tidak kelihatan warna kebencian, dan mereka masuk di tengah-tengah orang yang hidup dengan kasih Kristus. Lalu mereka mengotori kasih itu dengan mulai mengeluarkan sedikit demi sedikit kebencian mereka. Dan lambat laun seluruh bejana hati mereka yang penuh dengan kebencian dikeluarkan semua, dan banyak orang mulai tercemar dan tersesat dan kemudian hidup dalam kebencian. Dan akhirnya yang mula-mula mereka rindu untuk menjadi orang yang percaya dengan segenap hati kepada Kristus menjadi tercemar dan hilang. Saudara, ini sebuah strategi yang dilakukan oleh antikristus. Orang-orang yang memang dari mulanya sudah ditentukan untuk binasa. Dan mereka adalah memang antikristus yang benar-benar tulen antikristus, tapi mereka menyamar bagaikan domba yang berbulu serigala. Ini dia. Saudara, ini ada saudara.
Jadi memang setiap orang tidak mempunyai naluri untuk mengenal mereka. Karena mereka pandai menata diri mereka supaya kelihatan seperti domba. Padahal mereka itu serigala. Maka inilah yang disebut tanda-tanda dunia akan berakhir. Ketika muncul antikristus itu tanda-tanda dunia akan berakhir. Maka saudara, di dalam masa-masa seperti ini, perlulah kita membangun benar-benar karakter seperti Kristus. Pelajari, lihatlah apa yang Kristus jalani lakukan. Itu yang menjadi tolok ukur. Bukan orang-orang yang datang hanya mengaku mengenali Yesus. Tetapi lihat pola hidupnya. Sungguh banyak kecurangan. Banyak kesesatan. Dan Yesus selalu mengajarkan mereka. Kamu lihat. Dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Tidak ada buah ara. Pohon ara menghasilkan duri. Tidak ada pohon duri itu atau rumput duri itu menghasilkan buah ara. Tidak ada. Kalau duri menghasilkan duri, pohon ara menghasilkan buah ara. Jadi di sini saudara, dari buahnya lah saudara akan melihat. Jadi kalau ada kebencian di dalam diri seseorang yang mengaku mengenal Yesus, itu menjadi tanda bahwa dia bukan milik Kristus. Ya. Jadi dengan kata lain boleh dibalik, dia adalah antikristus. Nah, jadi saudara-saudara, dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ini, kita mau diajarkan mengenal Kristus dengan ajarannya dengan baik. Jadi dengan melalui pengajaran kepada ajaran Kristus dan pola hidupnya, kita akan terlepas dari ajaran-ajaran sesat yang muncul di dalam pribadi antikristus. Dikatakan antikristus telah banyak muncul di dunia ini. Tetapi nanti ada datang satu pribadi antikristus. Nah ini, dialah yang akan membuat manusia sesat selama-lamanya. Jadi ini saudara-saudara, kita mau mempelajari bagaimana karakter antikristus. Kalau kita sudah tahu pribadi Kristus penuh dengan kasih, antikristus penuh dengan dusta. Jadi itu sebuah ciri yang harus kita kenal. Apa itu dusta, saudara? Dusta adalah memutarbalikkan sesuatu yang Tuhan telah firmankan. Dusta itu adalah dia menyerong sedikit dari yang lurus. Yang benar itu Kristus. Dia menyerong keluar dari ajaran Kristus. Jadi apa yang diajarkan Kristus dalam Injil itu dikurangi atau ditambahkan dengan yang lain. Seperti bisa saja dia tambahkan dengan adat istiadat. Dia tambahkan dengan ajaran-ajaran duniawi. Dia tambahkan dengan ilmu-ilmu duniawi di dalam Injil. Ini saudara, ini sudah ada di berbagai-bagai belahan dunia. Bahwa Injil tidak murni mereka terima. Mereka ajarkan, mereka tambahkan. Selalu tambah. Jadi yang seharusnya 100% diajarkan tinggal bisa saja 50%. Bisa saja di bawah itu. Lalu yang lain tampil. Ajaran dunia tampil lebih besar. Ini bagaimana ciri-ciri karakter antikristus. Jadi tentunya dia tidak akan menghilangkan Injil secara 100%. Tidak. Kalau dia menghilangkan jelas-jelas dia ditolak. Karena tidak ada ajaran Injil di situ. Nah, ini saudara, ini antikristus saudara. Jadi di sini bagaimana liciknya iblis untuk menyesatkan banyak orang termasuk orang-orang kudus. Yang semula mereka sudah tunduk dan taat sepenuhnya kepada Injil. Kemudian disesatkan, dibelokkan oleh si antikristus. Balik saudara. Maka lihat dengan baik. Belajar dengan baik. Bagaimana Kristus Yesus. Firman.
diberikan kepada kita, umat. Oleh sebab itu saudara-saudara, di sini kita diajar lebih cerdas, lebih teguh di dalam firman. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan biasa-biasa seperti baca koran, maka ini gampang disesatkan saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, belajar Alkitab hanya sebatas hanya menonton berita, tidak ada analisa, ini akan terjadi penyesatan dengan mudah. Saudara gampang disesatkan. Saudara gampang diombang-ambingkan oleh antikristus. Mereka banyak mengkritiki. Mereka banyak memberikan dalih-dalih. Mereka banyak memberikan ujian-ujian, pencobaan-pencobaan. Bahwa apa yang difirmankan Kristus, diajarkan Kristus itu tidak benar. Atau tidak relevan. Tidak sesuai dengan zaman. Ini mah muncul bagaimana penantang-penantang atau penolakan terhadap ajaran Kristus. Maka kembali saya mau sampaikan. Hal yang kedua, mengenai orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus Yesus. Dikatakan pada pasal yang kedua, ayatnya kita baca dulu ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu telah beroleh pengurapan. Saudara, pengurapan itu dari kata Kristus sendiri. Orang yang diurap. Kamu telah memperoleh pengurapan. Artinya kamu telah menyatu bersama Kristus yang berkenan kepada Allah. Jadi dikatakan di sini bahwa kamu itu harus tahu demikian. Kamu yang benar-benar sudah segenap hati menaruh harap percaya kepada Kristus. Sadarlah bahwa saudara sudah menerima pengurapan itu. Persekutuan sehingga kamu juga harus pelihara itu. Jangan menerima ajaran antikristus yang penuh dengan dusta, penuh dengan kebencian, penuh dengan kecurigaan, kecurangan, dan semua unsur-unsur kepahitan. Semua yang dibangun oleh antikristus adalah menuju kepada kebencian kepada Allah, kebencian kepada Kristus. Bapa dan anak dibenci oleh antikristus. Ajaran-ajaran Injil tentang Allah Tritunggal dibenci oleh antikristus. Dan inilah saudara-saudara, kita mau mengerti bagaimana wawasan kita terhadap dunia saat ini. Bahwa dunia yang kita hidupi saat ini tidak selamanya, tidak semuanya berisi tentang Injil. Tentang kebenaran. Itulah sebabnya mereka yang telah dipilih yang menerima Injil. Mereka yang tidak terpilih di dalam keselamatan, mereka tidak memiliki Injil. Dan di dalam mereka penuh dengan ajaran-ajaran sesat dan kebencian. Dan mereka adalah golongan antikristus. Nah ini saudara-saudara. Jadi kita dari semua ini kita harus tahu. Peliharalah karakter kita. Supaya kita tetap dengan Kristus Yesus. Peliharalah iman. Peliharalah firman yang ada di dalam Kristus Yesus dalam diri saudara. Itu akan membuat saudara tetap kuat di dalam iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudara, kita mau memperhatikan bahwa orang-orang yang telah menerima pengurapan ini adalah orang yang disebut orang-orang dalam kebenaran. Jadi mereka pasti hidup di dalam kasih. Jadi saudara-saudara jangan ragu untuk melakukan kasih. Karena itu milik saudara. Jangan mau menolak kasih. Walaupun itu dibenci oleh orang antikristus. Tapi inilah karakter ciri orang-orang yang diurapi. Mereka hidup dalam kasih. Dan kasih itu akan memberikan pola-pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mulai daripada engkau merendahkan hati, engkau mengampuni, engkau
memberi, engkau juga melayani, engkau juga menolong. Itu pola-pola kasih, saudara. Maka Kristus sajalah yang memiliki sifat kasih. Di dalam Kristus saja kita bisa melayani, kita bisa mengasihi. Dalam Kristus Yesus kita bisa berubah dan kita memiliki sifat-sifat kasih. Dan di sini tidak ada tempat lain. Di dalam kehadirat Allah tidak ada. Kita temukan yang lain, kita hanya menemukan kasih. Inilah wawasan keselamatan kita. Bahwa Kristus Yesus datang bukan menyatakan pribadinya saja, tapi pengajarannya juga. Bahwa dia datang untuk mengasihi manusia. Maka kita yang menerima dia pun patut hidup mengasihi sesama manusia. Ini sudah apapun kebencian-kebencian yang telah melukai hati manusia di dunia ini, belajarlah berusaha untuk mengasihi dan mengampuni. Karena itu wawasan kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kebencian, saudara. Jadi kalau saudara sudah memiliki kebencian, belajarlah untuk tidak membenci. Karena setiap orang pasti sudah pernah dilukai oleh iblis untuk membenci orang lain. Untuk membenci sesamanya. Itulah sebabnya perlu ada pertobatan. Perlu ada pengakuan dosa. Karena di dalam diri manusia, sejak Adam jatuh dalam dosa, kebencian, benih kebencian itu sudah mulai tumbuh. Saudara, jadi ini kita perhatikan bagaimana hidup di dalam Kristus. Hidup yang kekal itu hanya dalam Kristus. Hidup dalam kebinasaan itu ada dalam antikristus. Maka hidup kekal dan hidup kebinasaan itu suatu hal yang bertentangan. Jadi jangan pikir antikristus itu orang-orang biasa, orang sesat yang pasti bertobat, tidak. Antikristus adalah pribadi yang benar-benar dia sudah memberikan keputusan untuk tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ajaran-ajaran kebenarannya ditolak. Ajaran-ajaran pengampunan dosa disangkali tidak diterima. Ajaran-ajaran perubahan hidup, pembaruan hidup ditolak. Dia mau mengajarkan bagaimana pribadinya sendiri itu hidup dalam kesombongan. Sesuai dengan apa yang ada di dalam pribadi iblis yang penuh dengan kesombongan. Maka saudara, jadi antikristus ini adalah manusia. Dia bukan makhluk malaikat. Jadi dia ada di sekitar saudara. Dia ada di berbagai-bagai daerah wilayah. Di berbagai-bagai negara ada dia. Maka saudara jangan berleha-leha, bersantai-santai. Di sekitar saya tidak ada antikristus. Ada, saudara. Di setiap negara ada. Di semua belahan bumi ini di mana manusia ada, di situ ada antikristus. Nah, itulah saudara, sadar atau tidak sadar kita mau belajar, mengerti firman Tuhan. Kita harus mau lebih dibukakan wawasan kita, nurani kita, bahwa kebenaran itu memang ada, tapi pembenci kebenaran juga ada. Jadi kita harus bisa memilih. Kita harus bisa mengerti kebenaran itu yang mana. Dan yang membenci kebenaran itu yang mana. Saudara akan merasakan berbeda. Yang benar itu membawa damai sejahtera. Yang tidak benar itu membawa duka cita, ketakutan. Dan semua yang menggelisahkan jiwa manusia. Maka kembali saudara, dari bagian firman Tuhan ini, yang kita dengar dengan singkat, supaya kita bisa tahu arah perjalanan kita. Kita bisa mengarahkan hidup kita kemana kita tuju. Tuhan Yesus memberkati kita dalam hari-hari hidup kita. Memasuki bulan ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.